peraturan yang dimaksud yaitu Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan BNPT Nomor 1 Tahun 2021. Adapun peraturan yang lebih tinggi adalah PP Nomor 7 Tahun 2019 tentang pencegahan tindak pidana terorisme. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang menjadi dasar hukum pencegahan deradikalisasi. Nah, sebetulnya dalam undang-undang tersebut dan aturan-aturannya sudah disebutkan bahwa stakeholder terkait harus bekerja sama. Namun, faktanya di lapangan bahwa semua stakeholder seperti bekerja sendiri-sendiri. Kemudian di cabang selanjutnya adalah permasalahan sumber daya, yaitu alokasi anggaran yang terbatas untuk program deradikalisasi, kemudian distribusi dana yang tidak merata atau tidak efektif, kemudian keterbatasan alat dan bahan pendukung, buku, media, dan edukasi. Sebetulnya secara umum sumber daya ini kan bergantung dengan juga anggaran yang paling pertama. Karena kalau misalkan anggarannya tidak mencukupi, maka ya untuk apa namanya mengadakan suatu kegiatan atau misalkan membeli suatu perangkat media yang mendukung kegiatan tersebut ya susah gitu. Adapun yang bisa dilakukan ya mungkin dilakukan secara daring dan itu tidak akan efektif. Kemudian di policies atau kebijakan. Aturan kebijakan yang tumpang tindih atau kurang sinkron antar lembaga, kemudian kurangnya insentif bagi narapidana yang berhasil direhabilitasi. Nah, mungkin ini hubungan dengan ego sektoral antara lembaga satu dengan lembaga lainnya, karena kita tahu sendiri bahwa program deradikalisasi ini sebenarnya amanat kepada BNPT, dan BNPT itu sebagai leading sektor. Namun di antara lembaga-lembaga seperti Polri, Densus ataupun BIN itu program sendiri-sendiri. Jadi tidak berjalan seiringan meskipun secara umum saling melengkapi, tapi tidak adanya integrasi antar instansi dengan program yang jelas disatukan dalam suatu wadah itu membuat tidak efisien dan tidak kurang efisien dan kurang efektivitas program. Kemudian cabang selanjutnya adalah permasalahan metode. Materi deradikalisasi yang mungkin kurang relevan atau tidak disesuaikan dengan latar belakang narapidana. Metode yang kurang personal dan tidak menyentuh akar masalah ideologis. Kemudian pendekatan yang cenderung reaktif bukan proaktif. Nah, mungkin kalau misalkan kita bicara masalah menyentuh akar ideologis, karena semua orang tuh punya kelompok masing-masing dan ideologi sendiri-sendiri. Terlepas dari doktrin radikal teror, di setiap kelompok seperti JAD, JAS, JI atau NII itu dia punya doktrin masing-masing sehingga akan sulit bagi seorang rekonsiliator atau deradikalisator itu untuk melakukan pendekatan dan juga untuk merubah akar ideologis masing-masing. Kemudian saat ini pendekatan cenderungnya itu reaktif, bukan proaktif. Terlihat dari peran aparat penindakan keamanan di Manini Densus yang berdasarkan informasi bahwasanya masih adalah beberapa oknum yang melakukan tindak pendekatan yang kurang humanis, misalkan cara-cara yang dilakukan adalah cara-cara militer gitu. Sedangkan teman-teman ex napiter atau napiter itu ya perlu cara-cara yang lebih humanis. Seperti disampaikan oleh Dr. Solahuddin, profesor di apa namanya Fakultas Kajian Strategik di UI, beliau menyampaikan bahwasanya pendekatan yang baik kepada ex napiter dan napiter itu harus dilakukan secara humanis dan juga eh, humanis dan juga didukung dengan cara-cara yang memang kalau bicaranya masalahnya mah bisa memanusiakan manusia. Kemudian masalah selanjutnya adalah manpower. Kurangnya pelatihan dan kompetensi khusus bagi petugas lapas dan pembimbing khusus eksternal. Meskipun petugas lapas itu banyak, tapi kan tidak bisa fokus ke satu eksternal karena di setiap lapas juga kan ada warga lapas atau warga binaan yang lain yang harus butuh perhatian yang sama.
Untuk itu di lapas itu biasanya ex-napiter napiter itu dipisah dengan warga binaan yang lain atau sehingga tidak ada percampuran antara mereka. Karena di dalam lapas itu kecenderungan untuk bertukar ideologi itu sangat mudah gitu. Kemudian kurangnya koordinasi antar petugas dari berbagai lembaga seperti lapas, BNPT, dan 188 dan lain-lain. Sikap persisten dan tertutup dari sebagian narapidana. Nah, sebenarnya ini ada hubungan dengan metode, bahwasanya metode juga koordinasi yang tadi disampaikan, bahwasanya ada koordinasi yang lemah antar petugas di lapangan dan juga tidak adanya satu kesatuan program deradikasi. Jadi semua semua lembaga punya cara masing-masing gitu. Nah, itu yang harus kita pikirkan bagaimana solusinya. Kemudian sikap resisten ini kan tergantung narapidana atau ex-napiter masing-masing gitu. Tidak bisa kita pukul rata karena setiap orang pun memiliki karakteristik dan juga sikap dan resisten yang berbeda-beda. Ada yang mudah untuk ditarik kembali ke NKRI, ada yang juga sulit. Selanjutnya, mind mapping. Permasalahan deradikalisasi di Banten ini ya akar masalahnya ideologi radikal, ketidakadilan sosial, faktor ekonomi, pengaruh lingkungan, rendah literasi digital. Kemudian hambatan pelaksanaannya itu adalah stigma sosial, kurangnya koordinasi, simpatisan, yang banyak di kalangan radikal teror, dana yang terbatas oleh stakeholder terkait, dan penyebaran hoax. Menurut kelompok sasarannya itu adalah Peter dan ex-Peter, remaja dan pemuda yang terpapar radikalisme. Kemudian dampak jika tidak ditangani, peningkatan radikalisasi, ancaman keamanan, konflik sosial, dan penurunan investasi. Solusi dan intervensi, kelengkapan prasarana, ubah regulasi terkait koordinasi dan birokrasi antar instansi, solusi dan intervensi yaitu pendekatan komprehensif, edukasi kontra radikalisme. Kemudian indikator keberhasilannya turunnya prevalensi potensi radikalisme terorisme di wilayah Banten, serangan teror dan penangkapan terus menurun. Lanjut cost benefit analysis dalam pagu anggaran BNPT pada 2025 yang mencapai 275,1 miliar rupiah untuk program pencegahan termasuk seleksi dan deradikasi hanya 92 miliar atau sekitar 33,5% dari total anggaran tersebut. Nah, setelah kami hitung bahwa rasio biaya manfaat atau benefit cost ratio yang berdasarkan skenario dari data pagu anggaran BNPT untuk program deradikalisasi, kalau misalkan kita misalkan perbaikan dampak serang teror itu diestimasikan yaitu 400 miliar rupiah melalui berbagai upaya seperti sosialisasi, deradikalisasi dan deradikalisasi daripada narapidana terorisme dan eksternaliter berhasil mencegah hanya satu serangan dalam satu tahun anggaran. Tuh. Jadi perhitungannya total manfaat sama dengan satu kali serangan kali 400 miliar rupiah. Total biaya yang diperlukan untuk melakukan program deradikalisasi sesuai anggaran BNPT 2025 yaitu 92 miliar. Berarti BCR-nya yaitu setelah dibagi 4,35. Rasio 4,30 ini berarti setiap 1 miliar yang diinvestasikan dalam program deradikalisasi memberikan pengembalian senilai 4,35 rupiah dalam bentuk pencegahan kerugian, senilai 4,35 kali dan dalam bentuk pencegahan kerugian ekonomi dan sosial dengan estimasi kembali modal sekitar 4 sampai 5 tahun. Dari BCR ini kita menemukan bahwasanya program ini sangat efektif, sangat maksimal efektivitasnya mengingat dampak yang bisa merugikan negara ini ya karena satu aksi teror saja bisa mencapai 400 miliar ya. Lanjut ada cost effectiveness analysis. Tujuan program deradikalisasi ditujukan untuk menekan angka prevalensi potensi radikalisme dan terorisme, menjadi katalis proses reintegrasi sosial, mencegah kembalinya ex-napiter ke kelompok radikal teror, dan menjaga stabilitas keamanan nasional. Apa saja output yang diukur, yaitu peningkatan jumlah individu yang berhasil deradikalisasi dan direintegrasikan. Data dari BNPT hingga 2024 terdapat 8.000
118 napiter dan ex-napiter beserta keluarganya yang merupakan sasaran program deradikalisasi. Sementara berhasil diradikalisasi berdasarkan data tersebut mencapai 1.192. Kemudian penurunan jumlah insiden terorisme atau penangkapan target terorisme hingga 2024 terdapat zero attack dan 24 tersangka ditangkap, sementara tahun 2003 zero attack dan 148 tersangka ditangkap. Persentase penurunan kategori terminologi radikal melalui survei opini publik IPR 2004, eh, ini BNPT mengeluarkan, di Indonesia ini mencapai 0,6% atau 1,7 juta 20.200 orang yang terpapar. Peningkatan jumlah komunitas yang terlibat dalam program pencegahan radikalisme. Nah, setelah kami hitung bahwa efektivitas penggunaan anggaran, misal biaya yang dikeluarkan 92 miliar dengan sasaran 8.118 orang per tahun 2024, maka skenario CR pertama bahwa 92 miliar dibagi 818 orang itu bisa mencapai 11.332.840,60 perak per orang. Itu biaya per eh, tahun untuk program deradikasi. Kemudian untuk skenario kedua yaitu 13.280.280 per orang ini jika sasarannya semakin menurun dengan anggaran tetap. Kemudian di skenario CR ketiga yaitu 23 juta, lebih tinggi lagi mengingat makin tahun bertambah pasti ada inflasi naik ya, ada perubahan harga juga. Nah, secara cost effective analysis ini sangat-sangat efisien karena mengingat pentingnya program deradikalisasi untuk menjaga stabilitas keamanan sehingga investasi itu akan masuk gitu. Jadi investor tuh nggak takut terhadap ancaman terorisme di Indonesia. Kemudian regulatory impact analysis, dalam proses identifikasi masalah. Program deradikalisasi saat ini belum berjalan sesuai dengan regulasi. Banyak aturan yang perlu direvisi atau dibuat regulasi baru, terutama masalah koordinasi dan partisipasi nasional lain. Kemudian dampak regulasi, dampak ekonomi mempengaruhi anggaran negara, meliputi biaya implementasi, biaya penegakan hukum. Kemudian dampak terhadap investasi jika program berhasil meningkatkan keamanan, ini bisa positif dengan BCR mencapai 4,3 serta return of investment yang mencapai 300% berdasarkan hasil perhitungan AI, Gemini dan juga ChatGPT. Dampak sosialnya itu eh, mempengaruhi faktor hak asasi manusia, misalnya perlindungan privasi dan stigma para ex-napiter juga terjaga. Peningkatan atau penurunan polarisasi sosial. Dampak politik dan kelembagaan pengaruh terhadap koordinasi antar lembaga, BNPT, Polri, Kemenkumham, Kementerian Agama, dan lain sebagainya. Efektivitas penegakan hukum, akuntabilitas dan transparansi program sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan aturan HAM. Opsi kebijakan, yaitu status quo, meneruskan kebijakan dan regulasi yang ada. Merevisi regulasi yang ada, misalnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme untuk memperkuat aspek deradikalisasi. Mengembangkan kebijakan baru yang lebih komprehensif untuk program deradikalisasi, termasuk mekanisme pendanaan dan evaluasi yang tidak hanya menggunakan anggaran APBN, tapi juga memanfaatkan dana-dana CSR dari perusahaan, misalkan. Rekomendasi membentuk task force atau satgas deradikalisasi, segmentasi data terpadu, revisi peraturan BNPT nomor 3 tahun 2024 untuk menambahkan pasal tentang layanan pasca penjara, kesehatan mental, pelatihan kerja, dan perlindungan hak hukum. Libatkan LSM dalam penyediaan layanan psikologis dan pendampingan sosial melalui kontrak kerja. Fasilitasi kelompok pendukung bagi ex-napiter untuk bertukar pengalaman dan memperkuat jaringan sosial. Program deradikalisasi dan pencegahan radikalisasi ini layak diperluas, didanai secara konsisten dan menjadi bagian dari kebijakan nasional karena memberikan nilai ekonomi dan sosial yang sangat tinggi.
Nah, untuk melakukan advokasi, kami juga membuat eh, player. Pertama, player ini untuk masyarakat dengan player yang menarik jadi baca sehingga masyarakat itu tahu gitu program deradikalisasi seperti apa sih dan manfaat-manfaatnya, kemudian cara-caranya seperti apa. Kemudian di sebelah kanan ada flyer untuk advokasi pada pemerintah yang berisi adalah identifikasi di permasalahan, kemudian serta teman-teman kuncinya dan evaluasi. Ada juga rekomendasi kebijakan dan tuntutan yang harus segera dilakukan evaluasi oleh pemerintah dan juga dilaksanakan solusi-solusinya. Selanjutnya yaitu flowchart kebijakan deradikalisasi. Kita bisa lihat bahwa dasar hukumnya ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang turun pada PP Nomor 27 Tahun 2019, kemudian per BNPT Nomor 1 Tahun 2021 dan per BNPT Nomor 3 Tahun 2024. Dari undang-undang ini dilakukan identifikasi dan seleksi orang-orang yang siap atau yang bisa untuk dilakukan deradikalisasi oleh BNPT dan Densus 88. Kemudian dilakukan intervensi awal atau deradicalization initiation oleh pihak BNPT, lapas terdapat napiter, serta tokoh agama moderat dan deradikalisator, baik itu dari kalangan pemerintahan, dalam hal ini BNPT, Kemenkumham maupun Densus 88, dan juga BIN maupun dari pihak LSM, seperti LSM yang bergerak di bidang kemanusiaan maupun di bidang sosial. Nah, setelah langkah awal ini, ada dua kategori output. Pertama adalah sasaran yang resisten. Tiga, tiga maksudnya. Ada sasaran yang resisten pertama, kemudian ada sasaran yang berhasil direhabilitasi dalam tahap awal, kemudian sasaran yang menolak. Nah, untuk sasaran yang resisten akan dilakukan kembali deradikalisasi lanjutan oleh BNPT, Lepas Napiter, atau agama moderat deradikalisator sehingga dapat dilanjutkan eh, ke tahap rehabilitasi intensif. Adapun untuk sasaran yang menolak itu dilakukan pemantauan 24 jam terhadap sasaran oleh sipir lapas jika masih di lapas, Densus 88 dan BNPT ataupun aktor intelijen yang di lapangan karena mengingat para yang orang-orang yang menolak program deradikalisasi dan masih menganut paham radikal ini sangat-sangat berbahaya dan masih bisa untuk melakukan tindakan menyebarkan paham radikal teror maupun melakukan aksi ekstrim maupun teror lainnya. At- Harus apa namanya perhatikan juga bahwa ex-napiter dan napiter ini yang tidak mau untuk deradikalisasi juga gampang untuk masuk kembali ke kelompok teror. Kemudian pasca rehabilitasi intensif ini ada reintegrasi sosial. Pada tahap ini dilakukan oleh BNPT, Tokoh Agama Moderat, pemerintah daerah, dan komunitas masyarakat. Kenapa pelibatan komunitas masyarakat itu penting dilakukan? Mengingat para ex-napiter ini kan punya keluarga dan juga pasti akan kembali ke keluarganya. Sehingga jika tidak adanya peran komunitas masyarakat untuk bisa menerima mereka, memunculkan stigma dan juga kekhawatiran akan sikap penolakan mereka terhadap NKRI dan Pancasila akan menimbulkan gesekan dengan masyarakat sekitar ataupun juga ada masyarakat yang sangat takut gitu sehingga adanya penolakan. Kasus-kasus penolakan ex napiter yang masih merah ini banyak terjadi, salah satunya di Tangerang Kota. Ada seorang ex napiter pada tahun 2021 keluar dari penjara, kemudian ditolak oleh masyarakat sekitar sehingga beliau harus pindah ke Sumatera Utara pada saat ini. Selanjutnya adalah tahap evaluasi akhir, di mana dalam tahap ini dipastikan program ini berjalan dengan baik, dengan outputnya itu eh, yaitu teman-teman napiter maupun ex napiter
itu sudah bisa kembali seperti dulu, seperti eh, tidak pernah terpapar radikalisme dan terorisme, dan bisa sosialisasi dengan baik ke masyarakat. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekeliruan, salah-salah kata dan juga kekurangan dari segi visual maupun audio. Sehingga perlu juga masukan-masukan dari Bu Ayu Ningtyas dan juga rekan-rekan di MAP 2025 untuk saya lebih baik lagi membuat presentasi ke depan. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.